warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan diawali Al-Fatihah ini dapat memperlancar kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Untuk itu semuanya disiapkan buku LKS-nya dan dibuka materi tentang berzikir dan berdoa setelah sholat. Setelah dibuka bukunya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari apa itu berzikir, apa itu berdoa, dan bagaimana tata caranya, serta hikmah dari berzikir dan berdoa tersebut. Baik, silahkan dari kalian semua melihat ilustrasi gambar di LKS kalian masing-masing. Baik, apa dari gambar ilustrasi tersebut ada yang bisa menjelaskan itu gambar ilustrasi apa? Ya, Nelly, silahkan. Ya, benar sekali. Di gambar ilustrasi tersebut terdapat gambar seseorang yang sedang melakukan zikir dan berdoa. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana pengertian zikir itu apa, pengertian berdoa itu apa, dan tata cara berdoa dengan baik itu seperti apa. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan pengertian berzikir dan berdoa. Berzikir berasal dari kata adzikru yang artinya mengingat. Sedangkan berdoa berasal dari kata ad-doa yang artinya mengajak, memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu. Jadi berzikir berasal dari kata adzikru yang artinya ya. Selanjutnya berdoa berasal dari kata ad-doa yang artinya ya, benar sekali. Selanjutnya pengertian berzikir dan berdoa secara istilah. Yang pertama, berzikir. Berzikir adalah suatu kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendiri dengan membaca bacaan-bacaan yang telah ditentukan, disertai dengan penghayatan hati yang mendalam guna mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi. Jadi berzikir adalah suatu kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah maupun sendiri dengan membaca bacaan-bacaan yang telah ditentukan, disertai penghayatan hati yang mendalam guna dalam upaya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa itu berzikir? Ya, benar sekali. Selanjutnya pengertian berdoa secara istilah. Berdoa adalah suatu kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah maupun sendiri dengan membaca bacaan-bacaan yang telah ditentukan, disertai dengan hati yang khusyuk guna memohon agar harapan-harapan kita bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa itu berdoa? Ya, benar sekali. Baik, dari pengertian berzikir dan berdoa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya rasa sudah paham semuanya. Selanjutnya lanjut materi yang kedua, yaitu mengenai dasar hukum dari berzikir dan berdoa. Baik, untuk itu saya minta beberapa dari kalian untuk membacakan salah satu dalil keutamaan berzikir dan berdoa. Baik, silahkan yoga dibaca surat Al-Ghafir ayat 60. Baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan
Nanda dibaca surat Al-Baqarah ayat 186. Baik, terima kasih yang sudah membacakan dalil dari keutamaan berzikir dan berdoa. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber hukum yang diambil dari hadis. Silahkan Yaya untuk membacakan salah satu hadis tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang telah membacakan dalil mengenai keutamaan berzikir dan berdoa. Baik, dapat disimpulkan dari dalil-dalil tersebut bahwa berzikir dan berdoa merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah memberikan jaminan kepada kita yang senantiasa berzikir dan berdoa akan selalu diingatnya dan dikabulkan permohonan kita. Ibadah zikir dan memiliki keutamaan lebih baik daripada bersedekah emas, berlian, dan berjihad di jalan Allah. Baik, mengenai dasar hukum berzikir dan berdoa ini, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut materi yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana tata cara berzikir dan berdoa dengan baik. Baik, di sini saya bertanya, pernahkah dari kalian melakukan berzikir dan berdoa secara bersama-sama? Ya, berzikir dan berdoa secara bersama-sama biasanya sering dilakukan setelah melakukan sholat berjamaah. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tata cara berzikir secara berjamaah maupun sendiri. Yang pertama yaitu tata cara berzikir secara berjamaah. Adapun tata caranya yaitu yang pertama dengan suci. Alangkah baiknya ketika kita berzikir dalam keadaan suci. Mengapa? Karena dalam kondisi suci dapat membuat jiwa dan hati kita bisa lebih khusyuk. Yang kedua yaitu posisi duduk. Dalam berjamaah pasti ada imam dan makmum. Untuk imam, posisi duduknya bagi imam yaitu menghadap ke makmumnya atau jamaahnya, sedangkan makmum menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya yang ketiga yaitu bersuara keras namun tidak berlebihan. Di sini seorang imam memimpin terlebih dahulu bacaan zikirnya dan makmum mengikutinya. Selanjutnya yang keempat yaitu menghadirkan hati dan pikiran secara khusyuk, yaitu kita sebagai makmum mengikuti dengan baik bagaimana bacaan-bacaan yang telah dipimpin oleh imam kita. Baik, yang terakhir yaitu membaca bacaan zikir sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh imam. Oke, selanjutnya tata cara ketika kita berzikir sendiri. Yang pertama yaitu masih sama dengan cara berzikir secara berjamaah, yaitu dalam keadaan suci. Sedangkan yang kedua yaitu kita dianjurkan berzikir dalam menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketika kita berzikir sendiri diusahakan dengan suara lirih dalam tawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat tetap sama seperti berzikir dan berjamaah, yaitu menghadirkan hati dan pikiran secara khusyuk. Jadi kita berzikir dengan keadaan hati yang tenang, khusyuk, menjiwai dengan bacaan-bacaan zikir kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu membaca bacaan zikir yang telah ditentukan oleh para ulama. Baik, dari sini semuanya sudah paham mengenai bagaimana tata cara berzikir? Baik, jika sudah paham semuanya, kita lanjutkan bagaimana tata cara berdoa dengan baik. Pun tata caranya terbagi menjadi dua, yaitu ketika kita berjamaah dan ketika kita sendiri. Pertama, kita akan membahas bagaimana tata cara berdoa ketika kita sedang berjamaah. Urut yang pertama yaitu memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu biasanya seorang imam memimpin dengan membaca syahadat ataupun istighfar terlebih dahulu. Baik, yang kedua yaitu tidak tergesa-gesa mengharap untuk dikabulkan. Akan tetapi di sini kita juga tetap memohon agar bisa dikabulkan segala harapan-harapan kita. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengangkat kedua tangan kita hingga terlihat bagian ketiaknya dan batas ketinggiannya adalah setinggi kedua bahu.
bisa dipraktekkan dari kalian. Jadi posisi tangannya menendahkan ke atas dan tingginya seatas bahu. Baik, untuk tata cara yang selanjutnya yaitu imam mengawali dengan bacaan hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai makmum mengikutinya atau menjawab dengan berkata amin. Selanjutnya tak lupa membaca sholawat kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dan dilanjutkan membaca doa yang dipimpin oleh imam. Selanjutnya mengakhiri dengan doa penutup, dan yang terakhir yaitu imam dan makmum mengusap kedua tangannya ke wajahnya masing-masing. Begini ya. Jadi yang kedua yaitu bagaimana tata cara berdoa ketika kita sendiri. Untuk urutannya masih sama dengan berdoa ketika kita berjamaah, yaitu yang pertama memantapkan hati kita, iman dan tauhid kita kepada Allah. Selanjutnya tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan harapan kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengangkat kedua tangan kita seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan untuk mengawalinya dengan membaca hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan membaca sholawat serta membaca doa kita atau keinginan kita masing-masing, dan diakhiri dengan berdoa penutup. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengusapkan kedua tangan kita ke wajah kita. Baik, dari tata cara berzikir dan berdoa tadi mungkin bisa dipraktekkan di rumah nanti, walaupun kita sedang berjamaah maupun kita sendiri, dengan urutan-urutan yang telah dijelaskan tadi. Oke, dari sini, dari tata cara ini, apakah ada yang masih bingung bagaimana tata caranya atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah paham semuanya? Ya. Jika sudah paham semuanya, selanjutnya kita lanjut materi yang terakhir yaitu tentang hikmah dari berzikir dan berdoa tersebut. Baik, untuk hikmah dari berzikir dan berdoa mungkin bisa dilihat di LKS-nya masing-masing. Apa sih manfaat dari kita melakukan berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, mungkin yang perlu diingat yaitu yang pertama, menghayati janji-janji Allah yang diberikan kepada kita ketika kita melakukan berzikir maupun berdoa. Adapun beberapa janji-janji Allah kepada kita ketika kita melakukan berzikir dan berdoa yaitu pertama yaitu orang yang tekun melakukan zikir atau berdoa kepada Allah akan mendapatkan jalan keluar dalam menghadapi kesulitan dalam bentuk apapun. Baik, yang kedua yaitu orang yang tekun dan kusuk berzikir dan berdoa telah melakukan amal perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu orang yang tekun dan khusyuk dalam melakukan berzikir dan berdoa akan selamat dari segala siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu hikmah yang kedua yaitu hidup optimis, yaitu dengan berzikir dan berdoa kita bisa berpikir bahwa kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dapat membantu kita dalam segala kesulitan kita, dapat mengabulkan segala harapan-harapan kita. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Baik, sekiranya dari kalian sudah paham semua, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kita akhiri, Ibu akan menyimpulkan sedikit materi kita yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu zikir dan berdoa merupakan salah satu beribadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini salah satu waktu yang paling afdal untuk berzikir dan berdoa itu adalah setelah sholat fardu. Baik, Ibu di sini memohon dari kalian untuk bisa tadi sudah mempelajari bagaimana tata cara berzikir, bagaimana tata cara berdoa dengan baik. Alangkah baiknya nanti bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing, entah itu secara berjamaah ataupun secara sendiri. Jadi diingat-ingat waktu yang paling afdal untuk berzikir dan berdoa yaitu setelah sholat
setelah sholat fardu 5 waktu. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup, Ibu memberikan tugas untuk mengerjakan uji kompetensi yang ada di AKS masing-masing dan dikumpulkan minggu depan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan tetap semangat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.